Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, ya, mahasiswa kuliah pembangunan pertahanan berkelanjutan dari Sagri ya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan double and multiple squeeze dalam pembangunan pertahanan berkelanjutan. Ya, apa sih materi ini? Baik, kita bahas satu persatu ya. Nah, eh, apa itu sebenarnya teori double squeeze ya? Mungkin teman-teman sering ya waktu melihat anak-anak kecil tuh main squeeze gitu ya, yang bisa ditekan-tekan, yang bisa dibentuk ya. Ya sebenarnya teori ini memang berkaitan sekali dengan kondisi ekonomi kita ya. Gimana teori ini sebenarnya diambil dari konsep ekonomi dan hukum persaingan ya. Ini melihat eh, suatu perusahaan ya yang memang menghadapi tekanan dari berbagai macam sisi ya, seperti squeeze ya, squeeze ya. Kalau teman-teman suka pernah gitu ya memainkan mainan squishy seperti anak-anak ya seperti itu ya. Jadi ternyata suatu perusahaan pun dia menghadapi tekanan dari berbagai macam sisi ya. Kalau di sini double squeeze itu artinya dua sisi. Yang pertama, dia dapat tekanan dari pemasok, mulai dari harga bahan baku ya, komponen yang diperlukan ya, dan beberapa bagian mungkin yang menjadi bahan input produksi mereka. Yang kedua, uh, perusahaan juga menghadapi tekanan dari konsumen. Kita tahu bahwa secara teori eh, konsumen itu selalu mengharapkan harga yang lebih rendah. Itu suatu eh, rasionalitas konsumen ya. Bagaimana konsumen akan selalu mencari harga produk yang lebih rendah gitu ya, dan layanan yang lebih baik, layanan yang lebih cepat, ya, layanan yang lebih set gitu ya, layanan yang lebih responsif ya, itu yang dicari oleh konsumen. Nah, tentu saja hal ini menyebabkan perusahaan itu menghadapi dilema ya. Yang satu dilema dia harus menekan budget produksi. Pada satu sisi dia juga harus menekan juga nih. Dia harus menekan juga uh, angka penjualan berapa yang harus mereka keluarkan, gitu ya. Ini istilahnya adalah double squeeze, dua tekanan yang saling menekan, gitu ya. Nah, tentu saja uh, perusahaan-perusahaan itu apa namanya harus terus melakukan inovasi, baik inovasi dalam dalam proses produksi maupun inovasi-inovasi dalam hal pemasarannya. Ya, ini menjadi hal yang jadi perhatian. Kita tahu lah bagaimana. eh, Contohnya ya, saya contoh ini misalkan di bagian salah satu konteks pemasaran digital saat ini ya, bagaimana produk-produk eh, Cina itu berhasil memberikan persaingan yang cukup kuat dengan harga dan apa namanya input produksi ya. Mereka memiliki kemampuan bisa meminimalisir budget dan bisa menekan harga penjualan gitu ya. Dan ini cukup bisa dalam persaingan perusahaan itu ya cukup memberikan apa namanya ini persaingan ya, persaingan. Dan tentu saja yang diuntungkan adalah konsumen. Nah, namun kalau kita lihat konteksnya dalam pertanian, double squeeze ini ternyata juga dihadapi semua petani, ya, baik petani secara individu gitu ya, maupun perusahaan-perusahaan yang basisnya itu inputnya adalah hasil pengolahan produk pertanian. Ya, pertama petani kita lihat dia akan menghadapi apa yang namanya kenaikan input pertanian yang terus secara relatif itu terus ya, secara konsisten meningkat ya. Bibit misalkan ya, benih atau bibit selalu meningkat, pupuk selalu meningkat, pestisida selalu meningkat. Ya, kita tahu teman-teman sekalian bagaimana bibit dan benih ini sekarang dimonopoli ya oleh perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Dan itu menjadi suatu masalah tersendiri ya untuk apa namanya petani kita gitu ya. Petani kita tidak punya nilai tawar dalam input pertanian itu. Pada satu sisi pun pemerintah juga seperti setengah hati gitu ya menjaga apa namanya menjaga atau memastikan bahwasanya input pertanian itu bisa terjangkau. Sebenarnya petani itu tidak harus selalu dibantu dengan subsidi yang besar ya, tapi mereka yang
sangat diperlukan adalah mereka memerlukan kepastian dan keterjangkauan sebenarnya. Ya, nah oke. Kita lihat di sini, selain itu juga sama. Petani juga menghadapi tekanan kedua, yaitu dari para pembeli produk mereka. Apakah itu langsung di pasar gitu ya, ataukah produk mereka itu adalah produk apa namanya, produk perantara ya, suatu produk lainnya, misal eh, kalau di sektor perkebunan ya sawit kita tahu misalkan contohnya, atau karet, yang dihasilkan ke petani itu adalah produk mentah yang itu harus dijual lagi ke pengumpul atau ke pabrik ya. Nah, itu menjadi tekanan juga ya. Apa namanya? Masalahnya apalagi menghadapi eh, kondisi pasarnya itu monopolistik atau oligopoli. Bagian besar oligopoli gitu ya. Artinya apa? Para pengumpul, para ya, para eh, eh, apa namanya, pembelinya itu tidak banyak atau beberapa saja, itu akan terjadi tekanan yang cukup besar ya. Kan kalau persaingan sempurna, pembeli produk panen itu banyak, itu akan cenderung memiliki kemampuan nilai tawar yang baik. Tapi kalau pembelinya terbatas, hanya satu dua gitu ya, itu petani akan relatif mengalami tekanan yang lebih besar ya dari aspek penjualan mereka ya. Nah, kita tahu di sini misalkan contohnya adalah jagung ya. Petani jagung menghadapi kenaikan harga pupuk dan pestisida. Jadi jagung itu sangat sangat tergantung dengan pupuk dan pestisida karena kan dia lahan kering ya. Jadi kualitas jagung itu sangat ditentukan oleh kuantitas pupuk yang cukup banyak. Ya. Nah, tapi pada satu sisi mereka juga menghadapi tekanan dari perusahaan pengolah jagung, ya, khususnya jagung-jagung untuk pakan ya. Nah ini petani jagung menghadapi dua tekanan yang sangat bertentangan gitu ya, saling menarik keluar gitu ya, atau saling mendorong ke dalam dua-duanya. Jadi kita ini menghadapi dua tekanan itu. Nah, pada satu sisi ya jika petani menaikkan harga jual ya apa namanya, untuk menghindari itu pertanian tentu saja si pemasok, apa si perusahaan yang menerima ini akan mencari pasokan lain gitu ya yang lebih rendah ya. Tapi jika petani memberikan harga yang terlalu rendah juga itu bisa menyebabkan ya penerimaan mereka tidak seimbang ya dengan input yang memang sudah tinggi. Itu apa namanya, menjadi dualisme ya, dualisme masalah ya. Kalau bahasa kitanya itu dua sisi mata uang atau dua bilah pedang gitu ya. Kanan kiri itu ada suatu tantangan yang harus dihadapi. Nah, tentu saja teori double squeeze ini pada petani bisa menyebabkan ketidakseimbangan ya antara keuntungan petani dan perusahaan pengolahan gitu ya. Nah, ini tentu saja apa? Bisa menyebabkan petani menghadapi kesulitan ya untuk memperoleh keuntungan yang adil dari hasil panen mereka. Jadi ini yang menurut kami ya yang harus kita pahami, bahwa petani itu adalah seorang pejuang gitu ya, eh, dalam menyediakan pangan kita gitu ya. Tapi pada satu sisi mereka juga kadang kurang diperhatikan gitu ya. Mereka juga kadang kurang eh, ter terekspos masalah ini gitu ya. Jadi pemerintah kita menganggap ah itu udah biasa lah itu. Tapi masalahnya hal ini ternyata memang harus kita tahu ya. Kita sebagai mahasiswa pertanian harus bisa memahami fenomena double squeeze untuk masalah petani ini. Ya. Baik, apa sih dampaknya pada pengelola pertanian? Nah, ini jadi ada sebenarnya ada beberapa dampak yang akan muncul ya dari apa teori double squeeze petani ini. Yang pertama tentu saja penurunan keuntungan petani. Ini menjadi eh, ya, menjadi hal yang paling mudah lihat ya, bagaimana petani itu menghadapi kenaikan input, pupuk, benih, bibit, pestisida gitu ya, tapi mengalami penurunan harga jual ya. Ini aduh, ini luar biasa sebenarnya. Kalau kalian mencoba menjadi petani itu ya harus bersiap ya dengan strategi-strategi alternatif gitu ya. Misal ketika pupuk mahal, kita harus punya alternatif. Apakah menggunakan pupuk organik
gitu ya. Atau benih ketika benih mahal kita harus siap. Apakah punya alternatif, punya benih F1 atau F2 yang bagus gitu ya. Selain yang kita beli, nah, tahulah kita tahu bahwa tadi benih-benih itu ya masih dimonopoli ya oleh Syngenta dan kawan-kawan ya. Apakah bisa mempunyai benih alternatif gitu ya. Pestisida juga sama. Ketika pestisida mahal, ya mestinya kita atau petani itu punya strategi alternatif membuat pestisida alami. Misalnya. Ada banyak kami kira itu sekarang pestisida-pestisida alami yang bisa dihasilkan dan digunakan untuk petani gitu ya, dengan harga yang mungkin bisa lebih terjangkau. Nah, ini masalah ini dan satu nilai jual. Petani juga harus punya alternatif ini mungkin kaitannya dengan pembangunan desa ya, bagaimana desa-desa kita didorong gitu ya, desa-desa kita didorong untuk bisa mendekatkan industri pengolahan itu ke desa. Untuk apa ya? Untuk ini ya, untuk memastikan bahwasanya penjualan petani itu masih baik gitu ya. Penjualan petani itu bisa ada alternatif penjualan ya, selain dia dilempar langsung ke pengepul atau dilempar langsung ke industri yang besar gitu ya. Untuk apa tadi ya? Untuk menghindari tekanan yang monopolistik. Nah, selanjutnya dampak yang selanjutnya adalah ketidakseimbangan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa eh, teori double squeeze ini ya menyebabkan peningkatan input dan penurunan harga sehingga bisa menciptakan ketidakseimbangan. Jadi bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi, ya. Bisa saja ya petani akan menghadapi kesulitan ya dalam mencari apa namanya dalam mencari sumber sumber eh, input mereka ya, sumber modal gitu ya, itu juga jadi masalah. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Ya, tadi bisa jadi petani itu akan menghadapi masalah dalam menyediakan apa namanya ya modal ya. Ini akibatnya apa? Menyebabkan banyak petani kita terjebak dalam hutang piutang dengan pemberi modal ya. Apakah itu dengan toke gitu ya, ataukah itu dengan apa namanya pengepul lainnya gitu ya. Nah itu menjadi masalah yang muncul gitu ya. Nah ini ketidakseimbangan ini bisa menyebabkan keberlanjutan pertanian. Akibatnya apa? Nah ini yang jadi masalah. Kalau petani itu ngambek ya, kalau petani itu ngambek tidak mau menanam aja satu musim tanam, ini bahaya gitu ya. Bisa menyebabkan ketidakseimbangan supply demand uh, pangan gitu ya. Itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi. Nah itu dampak kedua. Nah yang ketiga ya pengurangan produksi pertanian. Ini sebenarnya berkaitan dengan keseimbangan ekonomi ya. Kita tahu lah sebelumnya 3 bulan yang lalu kita menghadapi masalah krisis harga beras misalkan. Mungkin sekarang juga masih di atas, masih tinggi ya, masih di atas rata-rata harga beras. Ketidakseimbangan itu menyebabkan masalah secara nasional yang turunannya adalah muncul masalah ketiga yaitu pengurangan produk pertanian. Ya, kita kemarin ya itu luar biasa ya 2 bulan, hampir 2 bulan itu harga beras itu sangat tinggi. Eh, ya secara umum konsumen itu sangat terpukul gitu ya, sulit mencari apa namanya, sulit untuk bisa mengakses harga beras yang tinggi ya. Pada satu sisi petani ternyata juga tidak mendapatkan keuntungan yang besar, terlalu besar gitu ya, karena memang inputnya sudah naik sebelumnya ya. Nah ini bisa menyebabkan ketersediaan pangan dan harga di pasar ya. Pangan langka, harga bisa meroket. Kita tahu ya, hal yang sering sekali terjadi itu adalah eh, komoditas cabai ya. Cabai itu yang sering naik turunnya fluktuatifnya sering. Ya kalau beras itu nggak terlalu sefluktuatif harga cabai gitu ya. Karena ya kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu menyukai cabai. Yang kedua itu bawang ya. Nah itu apa namanya juga menjadi masalah yang eh, menjadi masalah yang memang sebenarnya berawal dari uh, fenomena double squeeze sebenarnya kalau kita lihat.
Nah, baik. Selanjutnya bisa menyebabkan ketidakadilan sosial. Itu sama ya. Bagaimana ya masalah double squeeze ini juga bisa menyebabkan ya ketidakteraturan atau ketidakstabilan sosial di daerah pertanian. Ya, petani stres ya, ketidakpuasan petani maupun konsumen ya, muncul ketidakadilan. Jadi petani itu jadi pihak yang paling tertekan gitu ya. Ya tentu saja dampaknya bisa memunculkan ketegangan sosial, ya, protes ya, konflik para petani, perusahaan dan pemerintah. Ya ini menjadi masalah yang dampak yang bisa saja muncul ya. Nah selanjutnya kerugian lingkungan juga sama ya. Kita tahu bahwa ketika bidang pertanian mengalami keterpurukan, tekanan yang besar, maka eh, penggunaan-penggunaan input tadi yang tidak terkontrol, misalkan terlalu banyak menggunakan pupuk pestisida itu ternyata bisa atau eh, anorganik ya, bukan organik atau pestisida anorganik ya bisa berdampak pada kualitas tanah ya. Sekarang banyak sekali eh, tanah-tanah itu yang mulai kritis gitu ya. Karena apa? Karena tadi penggunaan pestisida dan eh, pupuk ya yang berlebihan ya, pupuk anorganik yang berlebihan. Jadi bisa mengancam ya tadi air ya, kualitas tanah, biodiversity gitu ya, dan keberlanjutan lingkungan lain. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian dari 5 dampak utama ya, sebenarnya banyak sekali dampak turunannya, tapi setidaknya kita bisa lihat minimal 5 dampak itu yang muncul ya. Ya tentu kita sebagai para pemikir pembangunan pertanian ya harus bisa melihat ini ya secara secara jangka panjang kita bisa memikirkan gitu ya bahwa kebijakan-kebijakan pertanian itu, pembangunan pertanian itu harus bisa memastikan keberlanjutan petani, harus bisa melindungi kepentingan petani dan bisa menjaga keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Ya. Itu menjadi hal yang mesti kita perhatikan gitu ya. Jadi bahan ya pastilah di antara kita semua ini bisa jadi nanti ya di antara teman-teman ini ada yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam kebijakan gitu ya, khususnya pertanian ya bisa memikirkan bahwa kebijakan itu harus berorientasi pada pertama ya kesejahteraan petani ya. Yang kedua ya tentu saja ya kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum gitu ya dan keberlanjutan lingkungan. Nah, apa sih sebenarnya apa namanya multiple ini dalam konteks pertanian? Tentu saja ada beberapa contoh-contoh eh, secara praktis gitu ya, secara eh, apa namanya di lapangan gitu ya. Contoh-contoh multiple squeeze dalam konteks pertanian. Yang pertama adalah squeeze ekonomi, ya, ketika petani menghadapi penurunan harga jual gitu ya, yang tidak sebanding dengan harga input mereka, ini tentu saja bisa secara signifikan gitu ya. Misal ya, harga gabah turun secara signifikan, sementara pupuk dan bahan bakar lainnya mengalami tekanan finansial yang besar. Nah, ini juga bisa menyebabkan apa namanya tekanan di ekonomi ya. Kemudian kedua, squeeze lingkungan ya, ketika petani menghadapi tekanan eh, pengurangan sumber daya terbatas, misal apa namanya air atau lahan pertanian yang semakin terbatas, gitu ya. Ketika musim kemarau kesulitan air, misalkan itu juga bisa menyebabkan apa namanya masalah ya. Kemudian ketika air irigasi ini langka, ya karena perubahan iklim, ini petani bisa menghadapi kesulitan air, khususnya tanaman-tanaman yang memang memerlukan banyak air, itu contoh-contohnya. Ya. Selanjutnya squeeze dalam kebijakan, gitu ya. Jadi multiple squeeze. Selanjutnya adalah squeeze kebijakan. Ini tentu saja pemerintah ketika kebijakan atau peraturan tidak menguntungkan untuk petani. Misal pemerintah mengurangi subsidi pupuk, ya. Sudah itu diberikan lagi tuh pengaturan akses, pembatasan akses ke pasar, ya. Terus ya ini bisa membatasi kemampuan petani dalam menghasilkan dan menjual produk pertanian mereka tentu saja ya. Makanya memang harus tepat ya. Jika kita ada
suatu program perlindungan petani dengan subsidi, sebenarnya yang salah itu bukan subsidinya ya, tapi yang perlu kita lihat itu sebenarnya lebih ke arah sistem pemberian subsidi ini apakah sudah benar atau belum. Karena banyak juga ya subsidi-subsidi itu yang tidak, apa namanya, yang tidak sesuai dengan, target gitu ya, itu yang mesti dievaluasi. Kemudian, tekanan lainnya adalah tekanan pasar ya, squeeze pasar, di mana petani ini juga kadang menghadapi kesulitan dalam menjual produk mereka ya, dengan harga yang menguntungkan. Ini sering sekali terjadi gitu ya. Jadi, pasar itu kalau tidak diperhatikan, kalau tidak kalau pasar itu terlalu dilepas untuk produk pertanian, ini bisa menyebabkan ya petani itu sulit menjual harga dengan harga yang kompetitif gitu ya. Eee, Akhirnya apa? Ketika petani tidak mempunyai nilai tawar ya produknya dijual dengan harga murah gitu ya, modal tidak sebanding gitu ya, akhirnya keuntungan itu hanya balik modal saja gitu ya, turunannya ya hutang semakin banyak dan seterusnya, itu salah yang muncul gitu ya. Nah tentu saja ini kita, eee, teori multiple squeeze ini ya, ini sangat penting ya dalam pengembangan pertanian, pemangku kepentingan. Jadi pemangku kepentingan ini adalah pemerintah, mmm, beberapa sektor yang terkait dengan pertanian gitu ya. Kita harus bisa mencari solusi yang holistik. Apa itu holistik? Ya holistik itu mempertimbangkan semua sisi ya. Sisi sosial, sisi ekonomi, ya, sisi fisik, ya, sisi teknologi, sisi pemasarannya gitu ya, maupun sisi-sisi lainnya ya. Itu menjadi pertimbangan yang holistik dan berkelanjutan. Artinya apa? Ya secara jangka panjang ini bisa tetap dinikmati oleh seluruh, anak cucu kita gitu ya. Lahan pertaniannya tetap bisa dipakai, lalu dari sisi, airnya bisa terus tersedia, itu hal-hal terkait dengan keberlanjutan ya. Tentu saja ini tidak akan berhasil ya ketika, eee, pemerintah, petani, dan perusahaan serta masyarakat itu bisa meningkatkan, eee, kebijakan ya, bisa mendapatkan ya. Jadi ini bisa kerjasama antara pemerintah, petani, perusahaan ya, dan juga masyarakat secara umum gitu ya. Itu bisa saling memberikan, kerjasama yang baik ya. Pada satu sisi pemerintah harus bisa memastikan nih regulasi-regulasi input pertanian misalkan. Jangan sampai petani ketika mau musim tanam disulitkan. Terus ketika mau musim penjualan itu harga jatuh, dibuka keran impor, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Nah kemudian, akses pasar ini harus penting juga ya untuk untuk semua pihak gitu ya. Dan tentu saja ya, praktik-praktik pertanian berkelanjutan juga, harus dikedepankan dan terakhir ya tentu saja bisa melindungi kepentingan petani gitu ya. Ya memang ya ya ini tidak bisa kita nafikan bahwa kita sebagai konsumen juga ingin mendapatkan harga yang murah ya, di mana-mana seperti itu. Sebenarnya ya di apa, side-nya, sisi mana yang harus atau apa namanya, ditekan gitu, sisi mana, tekanan mana yang harus diperhatikan adalah tekanan inputnya sebenarnya ya. Jadi untuk apa, input ini bisa diminimalisir gitu ya, agar apa, agar harga harga itu tetap bisa terjangkau oleh konsumen gitu. Baik, eee, nah selanjutnya kita lihat di sini, bagaimana sih, apa namanya, dampak multiple squeeze ini pada pengembangan pertanian. Yang pertama tentu saja ya tadi ya, hampir sama ya dengan hal yang sebelumnya. Ya ini bisa menyebabkan penurunan pendapatan petani secara ekonomi. Ini menjadi hal yang selalu muncul di awal ya. Yang kedua, ketidakstabilan pasar ya. Nanti mungkin di akhir saya akan berikan tugas pada teman-teman semua ya, bisa menganalisis fenomena-fenomena multiple squeeze ini di berbagai macam, komoditas pertanian ya. Mungkin nanti akan saya berikan 10 sampai 15 ya komoditas yang kalian harus analisis ya, multiple squeeze-nya ya. Ketidakstabilan pasar ya, bawang, cabai, bahkan harga tomat sekalipun ya, itu bisa menghadapi ketidakstabilan ya pasar. Kemudian, pengurangan keanekaragaman hayati ini juga menjadi masalah nih ya. Penggunaan pupuk yang secara berlebihan itu bisa merusak keanekaragaman hayati perairan ya.
ikan-ikan di sungai lokal berkurang, ya, ikan-ikan di laut itu juga terpengaruh akibat penggunaan fertilizer atau um, pesticide yang berlebihan gitu ya. Itu menjadi masalah apa masalah pengurangan atau gangguan terhadap keanekaragaman hayati. Baik, selanjutnya ini juga masalah penting nih. Ya, multiple squeeze juga bisa menyebabkan ketergantungan pada input eksternal, khususnya input-input yang berasal dari import ya dari luar. Ini berbahaya. Kalau kita terlalu tergantung dengan input eksternal, ini bisa menyebabkan ketidakberlanjutan pertanian kita secara umum. Ya, coba bayangin kita hanya tergantung pupuk atau benih itu dari satu perusahaan saja. Ya, tidak ada alternatif perusahaan lain. Jadi kalau perusahaan penyedia benih atau bibit itu menaikkan harga, kita tidak bisa punya kemampuan alternatif gitu ya. Substitusi ya itu menjadi masalah ya. Jadi jangan sampai tergantung pada input eksternal, selalu punya alternatif, selalu punya substitusi ya. Kemudian yang kelima adalah kerusakan lingkungan ini tuh. Ini hampir sama ya dengan tadi ya, lingkungan dengan apa namanya? Biodiversity gitu ya atau keanekaragaman hayati ini hampir sama sebenarnya ya turunannya jadi menyebabkan kerusakan lingkungan. Ini ada contoh misalkan nanti silakan teman-teman bisa baca ya squeeze harga ya kepada petani misal squeeze tekanan pada harga beli ya untuk pertanian kemudian squeeze pada harga jual dan juga pada harga pasar gitu ya khususnya komoditas-komoditas yang memang dijual secara global ini kita salah. Kemudian squeeze pada harga rantai pasok. Kita tahu bahwa rantai pasok ini juga menjadi hal yang menarik dalam pertanian ya. Harga stok di petani gitu ya. Kemudian di pengumpul, kemudian di pasar, distributor ya, pengecer segala macam. Itu semua ada tekanan harga ya. Dan tentu saja bisa kita harus bisa ya punya langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak-dampak tersebut gitu ya. Contoh-contoh seperti harga. Oke. Nah, bagaimana sih alternatifnya? Nah, ini penting sebenarnya nih ya. Yang penting, yang pertama, em, ya kita harus punya alternatif, diversifikasi usaha. Jadi petani itu tidak terjebak, ya, hanya monokultur ya. Harus punya apa namanya multikultur dari penanaman misalkan. Kemudian punya multi penghasilan. Petani kita harus punya nih, ya diversifikasi usaha selain produk saja gitu ya. Apakah mereka punya eh, usaha tambahan berupa jasa, ya misalkan mereka punya alternatif eh, apa namanya penghasilan, misal di peternakan gitu ya, bisa apa, bisa beternak alternatif, apakah itu ayam ataukah itu bebek dan lain sebagainya ya, atau punya perkebunan juga gitu ya, selain mereka apa, menanam hortikultur atau padi gitu ya, itu harus punya diversifikasi usaha. Yang kedua, kita dorong bagaimana petani ini untuk terbiasa dengan sistem kemitraan. Ya, ini penting nih. Ya, dengan adanya kemitraan itu dan punya korporasi, itu akan mempunyai nilai tawar yang kuat. Sehingga negosiasi harga dengan pembeli dan pengecer itu ya tidak tertekan terlalu besar gitu ya, karena punya kemitraan. Ya, punya asosiasi. Jadi tidak hanya buruh saja, harusnya petani ini harus punya Asosiasi Petani Indonesia. Bagus nih buat teman-teman ya. Barangkali ada yang tertarik ke sana ya, membuka asosiasi besar ya petani Indonesia ya, API. Oh, bagus juga nih ya. Kemudian meningkatkan efisiensi produksi. Nah, ini perlu nih untuk mengefisiensikan dengan pengadopsian teknologi yang modern, praktek-praktek yang efisien ya. Agar apa? Ya agar tadi mengurangi biaya produksi dan meningkatkan produktivitas ya. Jadi sebenarnya efisiensi ini ada dua sisi. Satu mengefisienkan apa namanya biaya, yang kedua meningkatkan produktivitas ya. Ada dua sisi sebenarnya ya. Mau pilih yang mana itu menjadi hal yang penting dalam efisiensi produksi. Eh, Kemudian harus juga membangun jejaring pemasaran ya. Di era digital ini kita, sepertinya ya kita harus bisa jeli melihat itu.
Ya, petani harus melek digital, petani harus bisa membuka jejaring pasar yang bukan hanya pasar tradisional saja, tapi juga ya pasar-pasar modern ya. Tidak hanya luring saja, tapi daring ya, digital, menjual langsung di Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lainnya itu menjadi alternatif ya dalam menjaring pemasaran. Kemudian meningkatkan keahlian dan pengetahuan juga menjadi hal yang penting. Ya, petani harus bisa tahu ya pelatihan-pelatihan, eh, ada informasi baru yang bisa meningkatkan apa namanya literasi mereka ya terkait dengan apa namanya ya terkait dengan perkembangan eh, konsumen gitu ya secara umum. Baik, ini ada beberapa contoh hasil penelitian kami ya, dosen eh, mata kuliah tentang pertanian, yaitu di sini ada konsep apa namanya ya skuisi di bidang pertanian khususnya padi ya. Ternyata petani padi ini dari sisi usaha tani ini mengalami perubahan ya. Akibat apa? Karena yang pertama adalah penurunan kualitas lahan, kedua ada perubahan iklim, dan ketiga kebijakan pemerintah ya. Akhirnya petani mengalami himpitan tekanan dari berbagai sisi, hulu maupun hilir ya. Dari sisi hulu kita tahu subsidi semakin turun, harga input semakin naik, upahnya naik ya, jasa alsintan juga naik, sewa lahan naik, semua naik nih hulu ya. Kemudian dari sisi hilir, nah ini harga ecerannya tinggi ya. Harga eceran tertinggi jadi masalah juga ya, dia tidak boleh menjual misalkan suatu produknya di atas harga tertentu ya. Pemerintah ada intervensi harga, ada intervensi pasar, impor. Nah, juga sama nih. Impor sebenarnya suatu hal yang paling menurut saya ini lebih paling mengerikan gitu ya dari sisi himpitan ya. Kenapa? Karena impor ini luar biasa harganya sangat murah ya. Produk-produk impor itu. Karena mereka eh, diproduksi secara massal di negara asalnya dan dapat subsidi pengiriman barangnya gitu ya oleh pemerintahnya. Itu akhirnya apa? Harganya sangat jatuh sekali. Bahkan bisa setengah dari harga pasar yang ada di Indonesia. Jadi itu bisa menjadi ancaman yang eh, cukup serius ya untuk impor. Kemudian ada posisi tawar dan akses petani. Nah, tekanan-tekanan ini ya juga ditekan oleh modal yang terbatas dan tuntutan ya sama, petani juga punya kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi ya. Akhirnya apa? Petani punya rasionalitasnya sendiri ya. Petani punya jalan pikirannya sendiri nih untuk bisa menyelesaikan masalah ini ya. Oke. Nah, kita tahu nih di sini nanti teman-teman bisa lihat ya bagaimana secara umum ya 6 tahun terakhir ya ini harga pupuk relatif mengalami peningkatan, hampir semua pupuk ya, pupuk urea, pupuk ZA ya, pupuk NPK, pupuk SP36 dan organik ya. Ini juga semua mengalami peningkatan ya. Khususnya di tahun 2020 dan 2021 ya, mungkin karena efek dari pandemi ya, harga naik ya. Ah, kemudian ini adalah contoh harga input non subsidi ya. Pupuk naik 80 sampai 190%, ya. Pupuk organik naik 70 sampai 70%, insektisida naik 30 sampai 120%, dan fungisida naik 60 sampai 105%. Ya, ini kita ambil informasinya dari CV Bumi Agroteknologi ya. Ini luar biasa ya penaikan harga input ya non subsidi antara tahun 2018 ke tahun 2022 ya. Nah, ini kita lihat bagaimana resiko ya apa namanya sektor pertanian ya. Petani ini mengalami pendapatan rendah ya. Karena apa? Ya, pendapatan rendah ini karena eh, produksinya rendah. Ya, kenapa produksi rendah? Karena tidak ada insentif untuk teknologi. Ya, awalnya apa? Mereka nggak bisa menjual dengan harga yang kompetitif. Ditekan lagi dengan adanya perubahan iklim, ya, dengan adanya resiko harga input yang fluktuatif, ya, dan lebih ke arah tren yang meningkat. Ini adalah circle dari resiko sektor pertanian yang memang luar biasa ya, sangat tinggi ini risikonya ya. Nah, baik, ini pola peningkatan harga ya. Input polanya meningkat secara teratur ya. Produksi ini mengalami peningkatan yang fluktuatif ya. Pasar juga sama, pendapatan sama, dan pengeluaran itu eh, lebih mendatar ya, tapi terus meningkat. Nah, ini inputnya sama ya, produksi.
pasar pendapatan pengeluaran. Nah, kalian nanti silakan dipahami ya, bagaimana ini pola-pola fluktuasi peningkatan input produksi, pasarnya, pendapatan dan pengeluaran ya. Jadi kita lihat sebenarnya petani untung apa rugi ya. Nah, dalam proses budidaya pertanian mereka itu menjadi pertanyaan buat kita semua. Alternatif apa yang dilakukan? Oke, jadi teman-teman sekalian, eh jadi di sini saya akan berikan tugas ya untuk teman-teman sekalian. Silakan teman-teman sekalian analisis, silakan analisis uh, squeeze this untuk komoditas di bawah ini ya. Jadi analisis, silakan teman-teman analisis tekanan petani untuk beberapa komoditas ya. Di ketua kelasnya silakan membagi. Yang pertama itu komoditas petani padi ya. Kemudian kedua adalah petani cabai. Ketiga petani tomat. Yang keempat petani bawang merah. Yang kelima ini petani sawit ya. Kemudian yang ketujuh petani karet. Yang kedelapan, yang ketujuh selanjutnya itu eh, oke, 6 saja saya kira sudah cukup ya. Baik, petani apa lagi ya? Cabai, tomat, bawang merah, sawit. Nah, ini begini. Silakan kalian cari sawi gitu ya. Kemudian hmm, wortel, apa lagi ya? Sawi, wortel, bawang sudah. Hmm, pangan, oh jagung. Jagung, satu lagi ya, 10 nih. Biar lebih mudah dibaginya. Hmm, apa lagi ya, pangan, umbi-umbian, umbi jalar ya. Oke. Nah, ini setidaknya 10 nih ya. Silakan nanti teman-teman analisis tekanan apa saja ya yang muncul dari beberapa komoditas ini ya. Nanti berarti kita mahasiswa semuanya dibagi menjadi 10 kelompok. Silakan ketua kelasnya membagi ya apa namanya membagi kelompoknya. Apa saja yang ditanyakan itu adalah tekanan-tekanan yang muncul dari 10 komoditas ini. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu boleh kita hari ini ya. Silakan nanti teman-teman diskusi dan bagi kelompoknya. Nanti kita akan presentasikan mungkin ya di pekan depan apa namanya hasil diskusi kita hari ini. eh Oke ya, silakan belajar, silakan berdiskusi dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.